Jadi dia mengatakan, ya Allah, ente kan Tuhan, masa ngejek saya? Enggak pantas Tuhan ngejek saya. Sekarang kan demikian. Ini yang buat Nabi tertawa ya. Dia bilang, atastahzi bi wa anta rabbul alamin. Kau ngejek saya ya Allah sementara engkau Tuhan. Nah, ini yang buat dia Nabi SAW tertawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadis yang akan kita sebutkan pada kesempatan hari ini. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Tentang orang yang terakhir masuk surga dan yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ini la a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Aku mengetahui orang yang paling terakhir masuk surga. Wa akhir ahli an-nar khurujan minha, dan orang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Itu seorang laki. Orang ini masuk surga atau tidak? Masuk surga. Namun yang paling terakhir. Seorang yang didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "I'ridu alaihi sighara dzunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, paparkanlah dan tampakkanlah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa besarnya jangan dulu. Sembunyikan dulu. Kata Allah apa? Kata Allah kepada para malaikat, tampakkan kepada orang ini dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya sembunyikan dulu. Fatu'radu alaihi sigaru dzunubihi. Maka orang ini pun disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakanlah dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Fayuqal amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah pada hari ini kau melakukan ini? Waktu itu kau melakukan ini, di tempat ini kau melakukan demikian. Semuanya dosa-dosa kecil. Wa amilta yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Allah ulangi lagi. Bukankah hari ini kau melakukan demikian, hari itu kau melakukan demikian? Fayaqulu na'am. Hamba ini tidak bisa menolak. Buktinya ada. Dia mengatakan, iya ya Allah, benar saya melakukan semuanya. La yastati'u an yunkira wa huwa musfikun ala min kibari dzunubihi an tu'rada alaihi. Maka dia mengaku dan dia ketakutan. Ini masih dosa-dosa kecil yang dibuka, belum dosa-dosa besar. Ya. Dia mengaku sebentar lagi akan dipaparkan dosa-dosa besar menurut perkiraan hamba ini. Maka hamba tersebut ketakutan. Sekarang baru ditampakkan dosa-dosa kecil dan dia khawatir Allah menampakkan dosa-dosa besarnya akan dibongkar oleh Allah pada kesempatan kali itu. Maka setelah dia mengakui seluruh dosa-dosa kecilnya, Allah mengatakan, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Kata dia, wahai hambaku, seluruh dosa-dosa kecilmu ini saya rubah jadi kebaikan. Kata Allah apa? Seluruh dosa-dosa kecil ini saya rubah jadi kebaikan. Maka orang ini yang tadinya ketakutan dinampakkan dosa besar, dia berkata, Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hauna. Ya Allah, saya punya dosa-dosa besar, kok saya enggak lihat sekarang? Paham maksudnya? Ente enggak ketawa, enggak paham. Jadi tadinya dia ketakutan dinampakkan dosa-dosa besar. Karena dia tahu seluruh dosanya Allah rubah jadi kebaikan, dia pingin dosa-dosa besarnya diperlihatkan juga supaya dirubah jadi apa? Kebaikan. Paham? Maka dia mengatakan, Rabbi, dia mengatakan tadinya dia ketakutan jangan sampai dibongkar dosa-dosa besarnya, sekarang dia berharap. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, maka orang-orang tersebut Allah rubah keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Ini diantara kebaikan Allah berikan kepada orang yang bertobat, bisa jadi keburukannya Allah rubah jadi kebaikan. Contohnya hadis ini. Maka dia mengatakan, ya Rabbku, aku melihat aku telah melakukan dosa-dosa yang lain, kok saya tidak lihat dipaparkan pada hari ini. Saya tidak lihat di sini. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Kata Abu Dzar, saya melihat Rasulullah SAW tatkala menyampaikan hadis ini, Rasulullah SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya di mana Nabi SAW tertawa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau dari salah satunya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhadditsu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah.
Suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, dan di sisi Nabi ada seorang Arab Badui dari ahli Badi, orang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW isi hadis yang disampaikan oleh Nabi, Nabi berkata, anna rajulan min ahli jannati ista'dzana rabbahu fi zara'. Ada seorang penghuni surga minta izin kepada Allah agar bisa bercocok tanam. Faqala, ini penghuni surga ingin bisa bercocok apa? Tanam di surga. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada penghuni surga ini, alasta fi ma syi'ta, bukankah apa saja yang kau inginkan aku kabulkan? Qala bala. Artinya Allah mengatakan, kok minta jadi petani? Kan mau minta apa saja dikasih. Di surga kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian minta akan dikabulkan, apa yang kalian hasratkan akan dikabulkan, seluruhnya. Diucapkan dikabulkan, diinginkan dalam hati dikabulkan. Maka Allah mengatakan, kok kamu minta jadi petani? Bukankah kau tahu apa yang kau minta seluruhnya aku kabulkan? Kata orang ini, bala, saya tahu ya Allah. Walakinni uhibbu an azra', tetapi saya ingin bisa bercocok tanam di surga. Ini dalil bahwasanya ente ingin apa saja di surga pasti dikabulkan. Ya atau tidak? Sampai orang ingin bercocok tanam, Allah kabulkan atau tidak? Kabulkan. Orang ini dia dulu ya petani, dia bernostalgia di surga ingin apa? Ingin nanam. Makanya ada pernah nanya sama saya berbicara tentang surga, ada yang bertanya, Ustaz, di surga kita bisa main bola enggak? Ya, bisa aja. Saya bilang bisa aja. Kan ente mau apa saja dikasih sama Allah. Pingin main bola bisa, tapi siapa yang mau main bola sama kamu? Semua orang sibuk sama bidadari, ngapain main bola sama kamu? Jadi minta apa saja dikasih. Orang ini ingin bisa bercocok tanam. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Fabadhara. Fabadara tarfa nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Maka dia pun menanam biji, dia tanam di surga. Tumbuhnya cepat sekali, melebihi kecepatan kedipan matanya. Langsung apa? Langsung tinggal panen. Ya, karena surga enggak ada nunggu-nunggu. Dia bertani, aduh kapan tumbuhnya, pusing lah, tanam lagi, enggak besar-besar. Surga enggak ada sedih, pasti apa? Bahagia. Begitu letakkan langsung tumbuh, langsung bisa dipanen. Inilah orang di surga tersebut. Kemudian Arab Badui ini berkata, wallahi, ini yang buat Nabi tertawa. Kata Arab Badui ini kepada Nabi setelah mendengar Nabi menceritakan penghuni surga yang minta jadi petani. Maka Arab Badui ini berkata, wallahi la tajiduhu illa Quraisyan au Ansariyan. Ya Rasulullah, orang ini pasti yang minta jadi petani, ini pasti orang Quraisy atau orang Ansari, orang kota Madinah. Fa innahum ashabu zara', karena mereka petani, kata Arab Badui ini. Wa amma nahnu falasna bi ashabi zara'. Adapun kami enggak bakalan minta jadi petani, kami bukan petani. Ya, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Tertawa ya. Lanjut atau sudah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis juga tentang dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, akhiru man yadkhulul jannata rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan tasfa'uhu an-naru marratan. Orang yang terakhir masuk surga, adalah seorang yang terkadang dia berjalan, terkadang dia merangkak, tertatih-tatih tatkala menuju ke surga. Wa tasfa'uhu an-naru marratan, terkadang dia terkena tamparan dari neraka jahanam, wajahnya terbakar hangus. Ini dia baru selamat dari apa? Neraka. Ini wallahu alam bisawab, kata para ulama, orang yang melewati sirat. Jadi kondisi dia orang yang paling terakhir masuk sirat, masih kena tamparan-tamparan apa? Api neraka, namun dia tidak jatuh di neraka jahanam. Maka dia selamat dari neraka jahanam, tertatih-tatih menuju ke mana? Berdiri jatuh, merangkak menuju ke mana? Ke surga. Selamat dari neraka jahanam. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Setelah dia berhasil melewati neraka jahanam, dia balik lihat neraka. Faqala, kemudian dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Maha suci Allah yang telah selamatkan aku dari kau neraka.
Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Dia sangat bahagia selamat dari apa? Neraka. Dia mengatakan saking bahagianya dia berkata, ini kejujuran dia dari hatinya. Dia mengatakan, sungguh Allah telah berikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang terdahulu dan orang yang terakhir. Kan ini nikmat luar biasa, bisa selamat dari apa? Neraka. Padahal banyak orang diberi nikmat daripada dia, lebih banyak. Cuma dia merasa sangat bahagia, dia mengatakan, saya tidak ada orang diberi kenikmatan seperti saya dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, tidak ada. Saya ini orang paling nikmat, diselamatkan dari neraka jahanam. Faturfa'u lahu sajaratun, maka dinampakkanlah sebuah pohon. Fayaqulu, "Ai Rabbi, adnini min hadhihi syajarah, fala astadhilla bi dhilliha wa ashraba min ma'iha." Tiba-tiba dinampakkan pohon tersebut, dilihat dari jauh, kata dia, ya Allah, dia berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku pada pohon tersebut, ya Allah. Aku ingin bernaung di bawah pohon tersebut dan aku ingin minum dari air yang ada di pohon tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, ya bani Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Kata Allah, wahai anak Adam, kalau saya kabulkan permintaanmu nanti kau minta lagi. Kata orang tersebut, la ya Rabb, ya, enggak ya Rabb, saya enggak minta lagi. Wa yu'ahiduhu alla yas'alahu ghairaha. Dan Allah bertanya, nanti kau minta lagi? Enggak, saya berjanji, saya tidak akan minta lagi. Dia berjanji sama siapa? Sama Allah. Diingatkan tidak akan minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah beri uzur. Allah tahu orang ini tidak sabar kalau melihat kenikmatan yang lain. Maka Allah pun mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Kemudian dia bernaung di bawah pohon tersebut dan dia minum dari air pohon tersebut. Tsumma turfa'u lahu syajaratun hiya ahsanu minal ula. Setelah dia bernaung di bawah pohon tersebut, setelah minum dari pohon tersebut, tiba-tiba Allah tampakkan lagi pohon yang lebih indah dari pertama. Lebih indah lagi pohonnya. Maka dia mengatakan, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon tersebut. Saya tidak akan minta lagi selain ini. Terakhir. Fayaqulu, maka Allah berkata, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukan kau tadi sudah janji tidak minta lagi yang lain? Fayaqulu la'alli in adzantuka minha tas'alani ghairaha. Kata Allah, nanti kalau saya kasih kau ini kau minta lagi. Maka dia berjanji, tidak ya Allah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir yang kedua. Wa rabbuhu ya'dhuruhu li'annahu la yara ma la sabru lahu alaihi. Dan Allah kasih udzur sama dia. Allah tahu kalau dilihatkan pohon yang ketiga dia pasti tidak sabar lagi. Tidak ada yang sabar dengan kenikmatan. Tsumma turfa'u lahu syajaratun inda babil jannah hiya ahsanu minal ulain. Tiba-tiba Allah menampakkan sebuah pohon bagi dia di pinggir pintu surga. Yang pohon yang di pinggir pintu surga ini lebih nikmat, lebih indah daripada dua pohon sebelumnya. Fayaqulu, maka dia minta lagi. Dia berkata, ya Rabbku, dekatkanlah aku kepada pohon yang itu ya Allah, biar aku bisa bernaung di bawahnya dan aku bisa minum dari airnya. Aku tidak akan minta lagi selainnya. Jadi sebelum Allah bertanya, kau tadi bilang, langsung dia bilang, saya tidak minta lagi yang terakhir. Dia langsung sebelum ditanya lagi oleh Allah, dia langsung mengatakan, saya tidak akan minta selain ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian memberi uzur kepada dia dan Allah mendekatkan dia kepada pohon tersebut. Tatkala dia sudah sampai pada pohon tersebut, fayasma'u aswata ahlil jannah, maka dia pun mendengar di balik tembok surga, di balik pintu surga, suara-suara penghuni surga. Ada orang dalam. Ada suara bidadari. Dia dengar orang apa? Lagi bersenang-senang. Waduh. Saya di luar aja ini, repot. Dengan orang bersenang-senang di dalam. Maka dia minta lagi kepada Allah, ya Rabbi, adkhilniha, ya Allah, masukkan aku dong ke dalam surga. Masukkan aku ke dalam surga. Fayaqulu, ya ibn Adam, ma yasrini minka ayurdika an u'tiyaka dunya wa mithlaha ma'aha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, apakah saya akan berikan kepada engkau yang kau tidak akan minta lagi? Iya, jadi Allah pingin apa yang saya kasih kepada engkau supaya kau tidak minta-minta lagi. Habis dikasih minta lagi, dikasih minta lagi, dikasih minta lagi. Maka Allah berkata kepada dia, apakah kau ridha jika aku berikan kepada engkau dunia dan yang semisalnya?
Mau enggak saya kasih kau dunia dan yang semisalnya? Dalam riwayat yang lain Allah mengatakan, ya, fa inna laka mithlaha wa asyrata amsalha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan bagimu dunia dan 10 kali lipat dunia. Maka orang ini berkata, ya Rabbi atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, kau ngejek saya padahal kau Tuhan, ya Allah. Katanya, saya kok dapat surga tadi baru dari neraka jahanam selamat. Jadi dia tidak membenarkan kalau Allah memberikan kepada dia apa? Dunia 10 kali lipat. Jadi dia mengatakan, ya Allah, ente kan Tuhan, masa ngejek saya? Enggak pantas Tuhan ngejek saya. Sekarang kan demikian. Ini yang buat Nabi tertawa ya. Dia bilang, atastahzi' bi wa anta rabbul alamin. Kau ngejek saya ya Allah sementara engkau Tuhan. Nah, ini yang buat dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tatkala meriwayatkan hadis ini beliau tertawa. Faqala, "Ala tas'aluni mimma adhaku?" Wahai para sahabatku, kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Faqalu mimma tadhak? Kenapa kau tertawa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud berkata, "Hakadha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah Rasulullah SAW tertawa tatkala menyampaikan hadis ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya surga yang Allah berikan kepada penghuni surga ya sangatlah luas ya. Sampai-sampai penghuni surga yang paling rendah ya, yang paling terakhir masuk surga, kaplingannya 10 kali lipat dunia ini. Dunia ini lu antum jadi raja Bogor saja sudah senang ya. Ya. Jadi raja Cilengsi, misalnya antum raja kekuasaan cuma Cilengsi, kira-kira bahagia atau tidak? Bahagia. Apalagi Bogor, apalagi raja Indonesia. Apalagi 10 dunia buat ente sendiri. Ini orang paling rendah di dunia. Mau enggak antum menjadi orang ini? Saya tanya sama antum jujur, mau enggak? Mau? Enggak mau katanya. Ini orang paling rendah di mana? Di surga. Mau enggak jadi orang ini? Enggak mau. Masuk surga aja belum tentu. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Lanjut atau sudah? Lanjut ya.